Baik, shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Puji nama Elohim. Ya, karena kasih Elohim yang begitu besar dalam hidup kita. Kita masih ada sampai hari ini. Baik. Kita bersyukur hingga pada pagi hari ini kita masih dipertemukan semuanya karena kemurahannya. Kita akan belajar bersama tentang kebenaran. Di channel ini kita akan tetap bahas tentang akhir zaman, mengenai kitab Wahyu, mengenai kitab Daniel, sesuai dengan nama channel ini. Baik, mari kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13. Ya, mari kita buka kitab suci kita. Dikatakan di sini, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yehoshua HaMashiach. Sekali lagi, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yehoshua HaMashiach. Ya. Di dalam hari-hari ini Bapak Ibu, akhir zaman ini, yang memimpin kita sebenarnya adalah bagaimana akal budi kita berjalan di dalam firman-Nya. Bukan logika, Bapak Ibu. Saya berulang kali mengajarkan perbedaan logika dengan akal budi. Nah, akal budi dengan logika sepertinya mirip, tapi tidak sama. Bahkan jauh berbeda. Hanya mirip saja, Bapak Ibu. Orang sering pakai logika, ya. Karena logika itu selalu menginginkan sesuatu yang dilihat baru percaya, dan logika itu meminta sebuah tanda bukti yang nyata dan ada faktanya dan ada datanya. Itulah logika. Makanya sering manusia berkata logikanya dulu seperti itu, sedangkan akal budi tidak, Bapak Ibu. Karena akal budi itu sejalan atau selaras dengan iman, ya. Dia selaras dengan iman dan selaras dengan firman. Sedangkan logika tidak, Bapak Ibu. Logika itu tidak selaras dengan firman dan tidak selaras dengan iman. Bahkan logika dengan iman itu sangat jauh. Dia bertolak belakang. Makanya logika tidak akan bisa menerima iman. Iman juga tidak akan bisa menerima logika. Tetapi kita sekarang mempelajari akal budi. Bagaimana kita untuk meletakkan setiap akal budi kita di dalam firman-Nya dan memakai akal budi sesuai dengan selaras dengan firman-Nya. Agar apa? Di akhir zaman ini kita tidak dapat dibodohi. Di akhir zaman ini kita tidak dijadikan ternak oleh para elit. Tetapi kita bisa berpikir secara independen atau berpikir secara mandiri. Yang diinginkan Elohim dalam hidup kita di akhir zaman ini, bagaimana kita tidak mengikuti segala aturan yang bahkan kita tidak tahu untuk apa aturan itu. Karena sekarang manusia digiring kepada aturan yang bahkan banyak manusia yang mengikuti aturan itu tidak tahu apa yang di dalamnya. Hanya mengikuti segala sesuatu yang telah diatur tanpa mengetahui kebenarannya. Nah, disinilah mereka ingin mengambil alih akal budi manusia dan membuat kita menjadi ternak, menjadi peliharaan mereka, yang tunduk akan setiap perkataan mereka, yang bahkan perkataan mereka tidak mengandung kebenaran. Manusia ikuti terus. Karena apa? Itu tadi sudah menjadi ternak. Nah, pagi hari ini mari kita simak baik-baik, kita belajar bersama bagaimana cara mereka mengendalikan pikiran manusia. Akan kita belajar sedikit tentang mereka yang menyusupi pikiran manusia sampai benar-benar manusia itu tidak punya akal budi. Ya, akal sehatnya tidak berjalan. Yang berjalan itu apa? Kalau sesuai firman, kebodohan. Ya. Nah, di dalam firman Elohim kita diingatkan selalu memakai akal budi. Tidak ada disinggung logika. Logika itu bahasa baru di zaman kita. Ya. Logika itu adalah kata atau bahasa yang baru yang ditemukan di zaman kita. Sedangkan zaman dulu itu berbicara tentang akal budi, karena logi itu diambil dari bahasa Yunani. Nah, arti logi itu adalah dungu, ya.
Arti logi itu adalah dungu. Jadi mempelajari tentang kedunguan. Jadi orang yang berlogika adalah dia berlogika atau dia berdungu, atau dia mempelajari tentang kedunguan. Saya tidak mengada-ada saudara, karena saudara bisa cek di Google. Karena logi itu diambil ya, itu bahasa dari Yunani yang artinya adalah dungu. Mari kita lihat bagaimana cara para elit mengendalikan manusia sampai ke akar-akarnya, sampai mereka mengambil alih setiap pikiran manusia. Ya, mereka mengendalikan. Mereka berusaha untuk mengendalikan pikiran. Bagaimana ketika mereka memainkan mindset, memainkan cara berpikir manusia dengan pertama yaitu kata-kata, dan kedua dengan imajinasi saudara. Mereka itu ingat, saya akan mengingatkan saudara, mereka akan selalu bermain dalam kata-kata, dan mereka selalu menciptakan bahasa atau kata-kata yang baru untuk diperkenalkan kepada manusia, yang bahkan manusia itu tidak tahu arti dari setiap kata itu. Seperti contoh, didemonstrasikan, itu kan bahasa Inggris. Didemonstrasikan atau juga itu dalam bahasa Indonesia ada artinya. Didemonstrasikan itu artinya kalau sebenarnya itu diaplikasikan. Nah, didemonstrasikan, coba kita harus bertanya, kok ada kata demon? Demon itu adalah iblis. Nah, didemon artinya dimanifestasikan. Iblisnya dimanifestasikan. Jadi kalau kita berpikir secara akal budi yang diberikan Elohim, maka kita tidak akan bisa tertipu. Didemonstrasikan. Contoh, banyak sekali orang yang tidak tahu apa bedanya pemerintahan dengan pemerintah. Nah, di sini orang tidak tahu, sepertinya sama, bahkan berbeda. Ini perbedaannya antara subjek dan objek. Nah, pemerintah itu adalah sebuah organisasi atau lembaga. Oke, sedangkan pemerintahan adalah langsung turun ke lapangan. Subjek. Ya, pemerintahan itu adalah subjek, sedangkan pemerintah adalah objek. Nah, mana lebih baik? Pemerintah atau pemerintahan? Yang baik itu adalah pemerintahan. Pemerintah itu sudah ditunggangi oleh kuasa-kuasa gelap. Kalau yang diinginkan sebenarnya, yang kita inginkan itu adalah pemerintahan, bukan pemerintah. Karena pemerintah itu sudah industri, Bapak Ibu. Ya, industri itu sudah banyak corporation dan banyak kok saya lupa. Korupsi. Wah, korupsi. Jadi banyak korupsi di dalamnya, yaitu terbukti di Indonesia ini. Banyak sekali korupsi. Ya. Kenapa ini terjadi? Itu tadi. Dimulai dari yang atas. Siapa yang menunggangi mereka? Ada banyak suapan-suapan yang terjadi. Untuk apa, Bapak Ibu? Ya, untuk apa? Semuanya ini demi populasi kontrol. Ya. Jadi cara mereka mengendalikan, kita langsung ke inti. Cara mereka mengendalikan itu dengan false flags namanya, yaitu operasi kambing hitam atau gerakan palsu untuk menyamarkan pihak yang sebenarnya. Pertama, mereka dari mana, Bapak Ibu? Media monopoli. Mereka memonopoli media, atau mereka menguasai media. Media apa itu? Semua media. Seperti apa contohnya? Semuanya. Saya tidak usah sebutkan. Tapi mereka menguasai semua media. Ya, untuk menciptakan sihir. Ya, kalau kita berbicara tentang sihir ini sebenarnya panjang, karena mereka menciptakan sihir melalui gelombang atau frekuensi. Nah, mereka ingat Bapak Ibu, mereka menciptakan bahasa-bahasa ilmiah agar manusia berkata, itu kan ilmiahnya, itu kan frekuensi, tidak ada hubungannya dengan sihir. Ingat, mereka tidak akan sebutkan sihir. Tapi frekuensi itu adalah sihir. Oke? Ya. Saya meneliti ini, saya berusaha mempelajari ini agar kita lepas dari sihir mereka. Sihir mereka itu sangat kuat. Sangat kuat, Bapak Ibu. Karena terjadi di dalam frekuensi yang dinyatakan. Nah, mereka memonopoli media, menguasai media. Lalu mereka membuat apa? Fake news. Berita palsu.
Nah, kalau tentang berita-berita bencana, ya tentu mereka akan buat yang benar. Tapi untuk kebenaran tentang pemerintah tidak akan diungkapkan. Saya pernah katakan, apabila kepolisian menangkap penjualan narkoba, mereka tangkap 1 ton. Nah, mereka mau bakar. Ya, jadi disinilah kita harus memahami bagaimana kita harus memahami cara mereka bekerja. Dimana ketika mereka membuat berita palsu itu, kebanyakan berita palsu. Tetapi mereka akan menutupi sebuah kejahatan dengan kebaikan yang hanya sedikit saja. Jadi kejahatan yang ditutupi dengan kebaikan. Tapi lebih banyak mana? Kejahatan atau kebaikan? Lebih banyak kejahatannya. Jadi ketika kita mengetahui pekerjaan mereka, disinilah kita harus benar-benar mengerti bahwa dunia ini tidak bekerja secara naif, ya, secara lurus-lurus saja. Mereka selalu memakai cara-cara tertentu untuk menipu manusia. Nah, jadi kita harus mempelajari tentang segala sesuatu agar kita tidak tidak hidup di dalam bayangan-bayangan yang sebenarnya kita hidup dalam ketakutan, penekanan, kita tertekan oleh segala sesuatu. Nah, mereka akan menyebarkan propaganda dari media atau pengalihan isu, karena semua media dikuasai oleh para elit, atau namanya itu adalah media monopoli. Yang mereka nyatakan seperti itu agar, ya, karena manusia itu, ya, cenderung mudah percaya. Begini Bapak Ibu, manusia itu sangat mudah percaya dengan kebohongan. Sangat mudah percaya dengan kebohongan. Tetapi sangat susah percaya dengan apa yang benar. Itu. Nah, makanya sangat berbahaya di zaman ini untuk mempercayai segala sesuatu tanpa kita mengetahui kebenarannya. Nah, disinilah kita harus belajar untuk mengetahui kebenarannya. Tidak asal terima, tidak asal dengar lalu ya kita terima dengan secara mentah. Tapi bagaimana kita berpikir, ini yang saya katakan berpikir secara independen atau berpikir secara mandiri. Jadi mereka tadi akan menguasai pikiran manusia dengan banyak sistem. Nah, mengendalikan pikiran manusia dengan banyak berita palsu. Kalau untuk berita bencana tentu mereka akan buat yang benar. Tapi untuk kebenaran tentang pemerintah tidak akan mereka buat. Tidak akan mereka buat. Nah, mereka akan merangkul hati manusia diperdaya dengan setiap kata-kata yang baik. Nah, ini Bapak Ibu, ini yang bahaya apabila ketika kita sudah sering kok mendengarnya, apalagi ketika mau pemilihan, mereka mengucapkan janji-janji ini dan tidak pernah terjadi, ya. Tidak pernah janji yang mereka ucapkan itu terjadi. Karena apa? Selama pemerintah masih ditunggangi oleh kuasa-kuasa asing. Nah, ini bukan berbicara politik Bapak Ibu, tapi bagaimana kita harus mengawasi setiap pikiran kita di akhir zaman ini. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi ternak, tapi kita bisa bebas, kita bisa berpikir secara mandiri. Dan inilah yang dikatakan kemerdekaan yang sejati di dalam setiap kehidupan kita. Jadi mereka membuat proyek, yaitu untuk apa? Untuk mengendalikan pikiran manusia. Namanya itu proyek M-Kultura. Untuk mengendalikan setiap pikiran manusia dari apa? Dari media. Pertama itu dari media. Makanya terciptanya televisi ini sesuatu yang sangat berbahaya. Arti tele, arti visi itu ada artinya Bapak Ibu. Arti tele itu adalah jarak. Arti vision adalah mengerjakan. Jadi mengerjakan jarak di antara manusia. Ketika terciptanya
ketika televisi ada di dunia, maka itu akan memperburuk, menciptakan social engineering atau mengubah sosial manusia menjadi buruk. Maka kasih kebanyakan orang akan semakin dingin karena orang akan betah di rumah dengan menonton. Apalagi sekarang bukan televisi lagi, gak zamannya televisi, sudah ada gadget yang lebih gampang diakses oleh yang kita lebih gampang mengakses segala sesuatu dari gadget. Nah, ini membuat sosial manusia itu sangat buruk, tidak tahu bahkan bersosialisasi. Makanya ya, saya bukan ingin ini, tapi kebanyakan ketika orang sibuk hanya bekerja, setiap hari bekerja, mungkin dia punya teman tapi hanya sekantor. Tapi apabila tidak kenal, ya sepertinya terasa sangat asing. Beda di zaman dulu. Di zaman saya anak-anak, saya masih ingat itu waktu SD, orang masih itu pun sebenarnya sudah semakin mengarah ya. Tapi waktu saya SD masih kasih itu masih kelihatan lebih erat mas. Sekarang tidak Bapak Ibu. Bahkan anak-anak di zaman sekarang tidak tahu bersosialisasi. Tidak tahu karena apa? Para elit ingin mengurung semua manusia di rumah dengan menyibukkan manusia oleh gadget. Sehingga para anak-anak sekarang yang dulu kita main kelereng, bermain tanah segala macam, tapi sekarang tidak ada zaman. Kalaupun dikatakan di kampung itu saya sudah melihat kampung-kampung banyak kok. Di kampung-kampung pun sudah dikuasai oleh gadget. Tidak ada yang tidak dikuasai lagi. Digitalisasi itu sudah memenuhi bumi. Nah, membuat sosial manusia itu sangat buruk Bapak Ibu. Tidak tahu berterima kasih. Dengan adanya gadget, mereka menonton video-video yang bahkan tidak bisa mereka tonton, atau bahasa-bahasa kasar yang mereka lihat dari video itu mereka contoh. Sehingga ketika mereka lihat, ketika ada orang dewasa mengingatkan mereka akan bagaimana sifat mereka dan bagaimana respon mereka. Bahkan kebanyakan anak-anak sekarang itu nggak punya rasa hormat kepada orang tua. Nggak punya. Karena mereka melihat segala video-video yang mereka tonton di gadget itu mempengaruhi otak mereka. Itu seperti narkoba. Itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa gadget ini adalah narkoba berbasis sifat yang menghancurkan 5 bagian otak. Sedangkan narkoba kimiawi dia menghancurkan 3 bagian otak. Nah, inilah yang membuat dunia ini semakin binasa Bapak Ibu. Cara mereka mengendalikan pikiran itu tidak hanya 1, 2, 3, tidak. Mereka mempunyai banyak cara. Tidak hanya satu cara, ingat. Tidak hanya satu cara. Dan mereka ingin mengambil kepercayaan manusia itu supaya setiap manusia percaya kepada pemerintah. Nah, disinilah kita harus belajar bagaimana setiap manusia itu dikendalikan dari media, dipicu dari media. Mari kita belajar. Di dalam proyek M-Kultra ada namanya trauma based mind control atau pengendalian pikiran berbasis trauma atau ritual sihir. Nah, kata sihir tidak akan dipakai di zaman ini, ingat. Tapi mereka akan memakai frekuensi atau gelombang. Ingat, gelombang frekuensi itu bahasa ilmiah. Oh, itu tidak nyambung. Kalau ada orang yang berkata, ya, mungkin pemikiran, bukan kalau ada. Pemikiran kita sejak dulu adalah bahwa segala sesuatu yang tidak nampak tidak boleh dipercaya. Harus ada data. Ya, harus ada data. Nah, segala ilmu pengetahuan itu berasal dari yang tidak nyata menjadi nyata, betul tidak? Karena sering ya, karena penemu segala sesuatu itu kan banyak ateis. Ateis tidak percaya dengan Tuhan, tidak percaya dengan Elohim. Nggak percaya Bapak Ibu. Sehingga apa? Ilmu pengetahuan tidak ada hubungannya dengan spiritual. Inilah Bapak Ibu, inilah yang saya mau beritakan, inilah yang mau kita pahami betul, bahwa katanya ilmu pengetahuan tidak ada hubungannya dengan hal spiritual. Loh, karena apa? Karena ilmu pengetahuan bisa dibuktikan, sedangkan spiritual tidak semuanya bisa. Kenapa seperti itu? Karena disinilah mereka ingin memisahkan kita supaya kita tidak akan pernah tahu
kebenaran tentang dunia ini. Dengar Bapak Ibu, ilmu pengetahuan itu dulunya tidak nyata. Betul tidak? Ilmu pengetahuan dulu itu tidak nyata. Lalu mereka belajar dan untuk menyatakan, mengeksperimenkan setiap ilmu pengetahuan itu menjadi nyata. Artinya apa? Segala sesuatu yang mereka ciptakan itu berasal dari segala yang tidak ada. Makanya saya mau katakan, belajarlah segala sesuatu, dan untuk mempelajari segala sesuatu supaya engkau mengerti segala sesuatu. Nah, karena banyak segala sesuatu yang belum nampak, padahal itu nyata. Ingat, ilmu pengetahuan itu berasal dari yang tidak nyata. Ini saya mau membukakan pikiran saudara agar apa? Karena kebanyakan dan banyak orang berpikir harus punya data, harus punya fakta. Sedangkan fakta itu banyak didesain, banyak dibuat. Sehingga manusia akan selalu mencari data. Manusia akan selalu mencari fakta. Yang sedangkan fakta itu mereka ciptakan untuk memanipulasi setiap tindakan, untuk memanipulasi setiap pikiran manusia. Nah, di sini kita sebenarnya harus apa? Harus melihat, oh ternyata benar. Ilmu pengetahuan itu berasal dari yang tidak terlihat menjadi terlihat. Nah, mengapa kita berkata ilmu ilmiah, ilmu pengetahuan itu sesuatu yang nyata, yang bisa dibuktikan. Sedangkan hal spiritual tidak bisa dibuktikan. Nah, disinilah kita harus berpikir secara akal budi, bukan lagi logika. Agar kita mengetahui setiap seluk-beluk yang mereka kerjakan, ketika kita benar-benar meminta hikmat kepada Elohim, maka kita tidak akan masuk ke dalam jerat atau perangkap mereka. Melainkan kita mengetahui segala rencana dan rancangan si jahat dalam hidup manusia, sebagaimana mereka sebagaimana si jahat menipu si Hawa dan si Adam. Supaya kita tidak masuk lagi kepada jebakan si ular di Taman Eden. Mari, buka pikiranmu, buka hatimu, lihat apa yang terjadi sekarang. Semuanya dipicu dari media. Mereka ingin mengambil alih setiap pikiran manusia. Karena permainan mereka itu sebenarnya sangat simpel. Permainan mereka itu kata demi kata. Iya Bapak Ibu, kata demi kata. Dan itu akan memainkan setiap imajinasi manusia. Lalu apalagi? Mereka akan membuat triggers namanya, yaitu memberikan peristiwa menyakitkan yang traumatis melalui suara, penglihatan, penciuman, dan sensasi fisik. Mereka tidak menyentuh, tapi mereka bisa membuat trauma yang menyakitkan kepada manusia. Bagaimana caranya? Dari media. Dari media Bapak Ibu. Mereka akan membuat sebuah kejadian. Jadi kejadian itu bukan seolah-olah berjalan atau alam seperti orang yang katakan. Tapi banyak kejadian yang dibuat mereka, atau di engineering, atau direkayasa. Lalu ketika ada kejadian, kita melihat dari media, wah ada penyakit mematikan, ada virus mematikan. Lalu apa? Mata kita itu mengirim gelombang ke otak kita. Frekuensi berkata bahwa ada virus mematikan. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya pilek, ciri-cirinya batuk-batuk, ada sesak. Nah, ketika itu adalah sihir Bapak Ibu. Itu hipnoterapi atau hipnotis yang dinyatakan kepada manusia melalui media. Ketika orang menonton, wah ini ternyata ada virus yang akan menjalar dengan cepat di udara. Kalau kita harus pakai masker ini dan ini ada banyak protokol. Lalu ketika itu maka terjadilah namanya hipnotis hipnotis. Mereka dihipnotis dari gambar. Mereka melihat, lalu itu dikirimkan ke otak, dan otak akan memerintah tubuh kita. Pada saat kita nyapu-nyapu di rumah, aduh kok ini seperti kena saya virus ya. Sehingga apa? Ada traumatis karena penglihatan itu tadi. Karena dari suara yang kita dengar, ini ada berjatuhan, ada tumbang-tumbang, maka terjadilah sensasi fisik. Oke, nangkap ya. Maka terjadilah sensasi fisik, dan mereka akan mengira apa? Oh, ternyata saya kena ini. Oke. Nah, begitu cara mereka. Ingat,
cara berpikir, dan pikiran itu sangat besar dampaknya bagi tubuh manusia. Apabila pikiranmu membusuk, seluruh tubuhmu juga akan membusuk. Apabila pikiranmu dikuasai oleh media, maka tubuhmu juga akan mengikut. Begitu cara kerja. Dan itu nyata Bapak Ibu, itu nyata. Maka dikatakan hati yang gembira adalah obat, sedangkan semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi artinya dalam hidup ini mari kita belajar dengan baik. Firman itu ya terhubung dengan segala sesuatu. Tapi ini sangat disayangkan. Mereka memisahkan kita dari berbagai unsur-unsur yang demikian. Sehingga kita tidak akan pernah tahu. Apabila kita tidak mau keluar dari jejak yang katanya teologi, yang katanya ini dan itu, kita nggak akan ngerti tentang cara kerja dunia. Nggak akan ngerti. Karena apa? Kita tidak akan mengerti bagaimana wahyu ini dinyatakan, bagaimana wahyu dibukakan. Kalau kita tidak mau keluar, bagaimana? Kita tidak mau memahami cara kerja dunia yang menghubungkan ke firman. Nggak akan ngerti kita. Kalau kita hanya mengambil contoh Wahyu 13 tidak bisa memberikan menjur, kita hanya berputar-putar di dalam Alkitab itu. Alkitab itu memberitahukan kita informasi, tapi untuk melengkapi informasi yang ada dalam firman Elohim, kita harus melihat musim seperti yang dikatakan dalam firman. Kita harus melihat situasi yang terjadi di dalam dunia. Nah, di dunia kalau dikatakan melihat musim, lalu kita harus belajar tentang segala sesuatu agar kita mengerti segala sesuatu. Kalau kita tidak mau keluar dari zona ini yang mereka buat, bahwa kalau pelajaran teologi, kalau pelajaran fisika, kalau pelajaran matematika, kalau pelajaran biologi, kalau pelajaran tentang kultur, kalau pelajaran tentang ideologi. Sehingga kalau kita tidak mau keluar dari zona pemisahan ini, ingat Bapak Ibu, engkau tidak akan mengerti tentang kebenaran dunia ini. Bagaimana mereka menyembunyikan sejarah, bagaimana mereka menyembunyikan segala apa yang telah dinyatakan pada manusia. Nah, sejak Perang Dunia Kedua, mereka mengubah sejarah dunia. Karena pada zaman itu mereka berencana, mereka telah punya ilmu tentang internet. Nah, disinilah mereka mengerjakan segala agenda mereka ketika munculnya internet. Sejarah diganti. Sejarah itu dimanipulasi. Karena tidak akan ada yang tahu bagaimana sejarah. Bagaimana Indonesia dijajah oleh Belanda sampai 350 tahun. Adakah yang mengetahuinya dengan pasti? Kan tidak ada. Nggak ada Bapak Ibu. Nah, semuanya banyak direkayasa agar manusia tidak akan pernah tahu kebenarannya. Makanya keluar dari zona yang hanya engkau berkata, ya firman jangan digabung-gabungkan. Ini bukan menggabung-gabungkan, tapi ini bagaimana kita supaya kita tahu. Karena apa? Kalau kita menggabungkan, kalau kita melihatnya, tapi ingat, kalau kita mau tahu, kita harus dipimpin roh dan diperintah oleh roh. Kalau tidak, kita akan ngawur juga Bapak Ibu. Kita akan ngawur dan memaksakan menggabungkan. Tapi saya tidak memaksakan menggabungkan ini. Tapi ini benar-benar ada, kalau manusia minta data dan fakta, saya sudah berikan datanya dan semuanya ada di internet. Memang tidak ada sebagian yang tidak ada di internet. Bagaimana hikmat Elohim membukakan ini kepada setiap kita. Jadi itu tadi, cara mereka mengambil alih pikiran manusia itu sangat banyak caranya. Mereka memakai media monopoli dan membuat false flag atau operasi kambing hitam atau gerakan palsu menyamarkan pihak yang sebenarnya. Lalu bagaimana caranya lagi? Problem, reaction, dan solution. Mereka menciptakan masalah untuk membuat reaksi dan untuk memberikan solusi. Nah, ibarat dulu bisa saya buat minyak itu tentang minyak. Oke, nah begini, ketika zaman COVID, ya, minyak kan naik. Dulu ada di sana 12.000 minyak di kampung kita, di wilayah kita, jadi 25.000. Nah, apa yang mereka katakan? Apa yang pemerintah katakan? Ada mafia.
ada mafia yang bekerja. Nah, kita harus menangkap, kata pemerintah ini. Nah, lalu pemerintah ini berjanji kepada masyarakat, pemerintah akan tangkap mafianya. Apa yang terjadi? Ditangkap. Ketika ditangkap, maka dari 25.000 turun menjadi 20.000. Lalu masyarakat, hebat pemerintah, karena sudah turun menjadi 20.000 dari 25.000. Nah, ingat cara mereka menaikkan bahan itu, contoh, pemerintah ingin menaikkan harga minyak 20.000. Mereka harus menaikkan sampai 30.000 karena mereka harus memainkan masalah itu. Lalu dengan cara itu, ya, dinaikkan 25.000, tangkap mafia, turun jadi 20.000. Lalu masyarakat tenang. Pemerintah hebat. Ciptakan dulu masalah. Ya, ciptakan dulu masalah. Lalu apa? Terjadi reaksi. Turunkan minyak, turunkan harga minyak, turunkan harga beras. Begitulah masyarakat. Ini supaya kita berpikir secara akal budi, tidak lagi logika. Nah, disitulah ketika orang berteriak-teriak, oke, masuk jebakan nih. Iya, masuk jebakan. Ketika orang-orang turunkan. Nah, masuk jebakan. Terjadi reaksi. Karena pemerintah ingin ada reaksi dari masyarakat. Supaya apa? Ketika mereka ingin menaikkan dari 12.000 jadi 20.000, caranya harus dinaikkan sampai 30.000. Tangkap mafia turun jadi 20.000, masyarakat tepuk tangan, ternyata mereka sudah tangkap, minyaknya telah turun menjadi 20.000. Nah, ketika punya reaksi, masyarakat bereaksi, lalu berikan solusi. Mereka tangkap mafia, mereka pajang di TV, inilah mafianya, menjadi turun dari 20.000. Tepuk tangan. Dan sebenarnya, ingat, tidak pernah turun ke harga semula. Masuk Bapak Ibu. Masuk kan? Karena tidak akan pernah turun ke harga semula. Disinilah manusia melupakan. Harga yang semula itu tidak akan pernah kembali. Begitulah cara mereka menaikkan harga pangan. Untuk memperbudak manusia. Lalu apa? Kepercayaan mulai tercipta. Betul kan? Kepercayaan mulai tercipta dan memasuki alam bawah sadar atau kesadaran spiritual. Sehingga apa? Apapun yang dikatakan pemerintah akan dipercayai. Apapun. Padahal seharusnya apapun yang dikatakan oleh firman harus dipercayai. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, tidak semua apa yang dikatakan pemerintah itu sesuai dengan iman kita. Tidak semua. Kalau semua, mereka sudah menjadi Tuhan kok. Tapi mari kita tunduk kepada pemerintah. Tapi kalau itu bertentangan dengan firman, ya, kalau itu bertentangan dengan iman, saudara, jangan ikuti. Kalau itu bertentangan, ya. Tapi bagaimana? Karena banyak yang akan pemerintah susupi, gereja-gereja, katakan ini, sehingga ketika orang kecil, ketika mengatakan kebenaran, karena ada gereja besar, maka kita bisa dihancurkan. Tapi ingat, jangan pernah takut. Elohim ada di pihak kita. Yang sekalipun ada penderitaan, engkau harus persiapkan itu. Karena kita sebagai anak-anak Elohim harus tetap siap martir. Maka pengendalian pikiran mulai terbentuk, yaitu mind control. Mengerti ya apa yang saya jelaskan? Cara mereka itu sangat tersusun rapi. Karena ada juga tertulis, orang-orang dunia itu begitu cerdik. Tapi kalau kita tidak benar-benar hidup dalam Elohim, kita akan mudah ditipu. Kita akan mudah terperangkap. Jadi sekarang Bapak Ibu, selagi masih bisa keluar dari cara agenda mereka, dari sistem mereka, keluarlah dari sistem 66 itu. 666. Kalau tidak cepat keluar dari agenda mereka di akhir zaman ini, ya, bukan saya katakan kalau sudah masuk perangkap mereka, gak bisa keluar nanti. Iya, gak bisa keluar. Makanya persiapkan segala sesuatu. Engkau harus keluar dari sistem itu. Engkau harus prepare, mempersiapkan agar apa? Apabila itu datang di hadapanmu, engkau dapat mempersiapkan segala sesuatu. Jika orang bijak melihat malapetaka,
maka ia akan menyingkir. Tetapi orang yang berpengalaman akan maju terus sehingga kena celaka. Itu selalu saya ingat, dan itu selalu kami beritakan kepada saudara, karena itu yang akan meneguhkan setiap hati kita. Karena iman itu tidak pernah bertentangan dengan firman. Mengapa kita harus berhikmat? Itulah saya katakan, karena itu adalah hikmat. Lalu ada orang bagian, kita harus beriman, jangan takut. Nah, seolah-olah iman bertentangan dengan hikmat. Inilah yang saya jelaskan hari-hari ini Bapak Ibu. Karena sebenarnya itu bukan hikmat apabila orang berkata jangan takut, kita harus beriman. Yang sebenarnya itu adalah logika cara dia berpikir karena ketakutan. Di akhir zaman itu harus ada hikmat dan iman. Ingat, hikmat dan iman itu adalah satu kesatuan. Jadi jangan dipisahkan. Karena elit selalu memisahkan segala sesuatu. Segala sesuatu. Sama waktu abad ke-17 Bapak Ibu. Ini saya mau cerita saja sedikit. Di abad ke-17 itu dipisahkan namanya setiap unsur-unsur pengetahuan. Namanya alkimia atau alkemis. Alkemis ini ilmu pengetahuan tentang apa Bapak Ibu? Coba kita lihat ya. Ya, oke. Alkemis adalah protosains yang memadukan unsur-unsur kimia, fisika, astrologi, seni, semiotika, metalurgi, kedokteran, mistisisme, dan agama. Nah, karena ini digabungkan, ya, dan hasilnya luar biasa Bapak Ibu pada zaman abad sebelumnya. Tetapi para elit tidak mau manusia tahu tentang hal ini, ya. Gak mau tahu. Mereka memisahkan antara biologi ya biologi, fisika ya fisika. Sedangkan banyak perusahaan seperti industri seperti CERN itu mereka menggabungkan ini, dan maka mereka menemukan hasil. Sedangkan kita yang awam ini tidak mau keluar dari zona itu. Selalu berkata ya firman jangan digabung-gabungkan lah, jangan inilah, jangan itulah. Tapi saya mau katakan keluar. Tapi kalau engkau mempelajari segala sesuatu, hanya satu yang saya mau katakan. Engkau harus dipimpin oleh roh dan diperintah oleh roh. Kalau tidak bisa ngawur juga memang. Jadi alkemis sering dikaitkan dengan upaya untuk mengubah logam dasar menjadi emas. Dan itu benar Bapak Ibu. Karena alkemis juga mempelajari tentang mencari eliksir kehidupan. Yaitu cairan abadi Bapak Ibu. Ya. Dan memahami sifat-sifat alam semesta. Karena pemahaman ini sangat berdampak ketika diterapkan, maka para elit memisahkan unsur-unsur tersebut pada abad ke-17 agar manusia tidak pernah tahu kebenaran tentang dunia. Lalu yang kita dapatkan sekarang semuanya hanya dasar, dan tidak pernah kita mendapatkan sesuatu yang benar-benar membukakan pikiran kita di dunia ini. Jadi saya bacakan ya. Ilmu pengetahuan yang didapatkan manusia berasal dari yang tidak terlihat menjadi terlihat, sehingga hal itu disebut ilmiah. Para elit akan selalu menyamarkan pikiran manusia dengan apa yang tidak terlihat. Karena apabila kita sadar bahwa cara kerja tindakan manusia berasal dari yang tidak terlihat, berasal dari yang belum terlihat menjadi kelihatan, maka kesadaran akal sehatnya akan mulai terbuka. Sejarah dunia ditutupi oleh kaum elit demi pengontrolan, karena mereka ingin manusia tetap bodoh dan tidak punya cara berpikir seperti mereka. Gak mau mereka kita punya cara berpikir seperti mereka, para elit. Karena dari sejak dunia dijadikan, sihir selalu bermain dari waktu ke waktu, dan dari waktu ke waktu si penyesat akan selalu bermain dalam tipu daya. Permainannya dalam kesadaran manusia akan selalu baru. Iblis tidak mengikuti peradaban manusia. Ini yang sering salah ya, salah. Iblis tidak mengikuti peradaban manusia. Tapi manusialah yang mengikuti peradaban buatan si iblis.
Jadi bukan si iblis mengikuti peradaban manusia, enggak. Bahkan dia yang menciptakan peradaban yang jahat oleh si malaikat bejatu itu untuk diikuti oleh manusia. Pelajarilah tentang segala sesuatu, karena segala sesuatu berhubungan dengan segala sesuatu. Dan biarkanlah dirimu dipenuhi oleh Roh dan diperintah oleh Roh, agar setiap pengetahuanmu berasal dari Elohim. Amin. Puji nama Elohim. Inilah dulu pagi hari ini. Bagikan pengetahuan ini kepada saudaramu, ya. Pelajari dengan baik. Jangan sampai kita mempelajari bahkan kita tidak punya masih kurang. Tapi pelajari, ya, dan bagikan kepada saudara-saudaramu. Bagikan video ini bukan untuk keuntungan, tapi untuk bagaimana cara orang terbuka pikirannya, agar apa? Kita bisa masuk ke dalam manusia spiritual atau manusia roh. Karena apa? Selagi kita terjerat dalam pikiran yang mereka ciptakan, atau kalau yang saya pelajari itu namanya Satan Hell Matrix, penjara pikiran mereka yang mereka buat, manusia tidak akan bisa berpikir secara independen sampai mati. Karena yang mereka ciptakan itu apa? Kelahiran, sekolah, pekerjaan, pajak, pensiun, utang piutang, pensiun, lalu mati. Itulah agenda mereka, sehingga manusia binasa. Ingat, iblis datang itu untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Maka keluarlah dari setiap yang kita pelajari hari ini, bagaimana supaya kita hidup mandiri. Puji nama Elohim, terpujilah namanya sampai selama-lamanya, hanya namanya yang dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih-Mu. Terima kasih atas pengetahuan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih atas pimpinan-Mu. Roh Kudus, pimpin kami lebih dalam, supaya kami tidak hanya berpikir dan mengetahui, tapi kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Dan kami dapat bertindak untuk melangkah keluar dari zona kegelapan. Bapa, terangi hati kami, sucikan pikiran kami. Kami serahkan hidup kami di akhir zaman ini ke dalam tangan-Mu. Bapa, sertai kami. Biarlah Roh-Mu bekerja dalam hidup kami, pimpin kami Bapa. Kami serahkan tubuh roh kami ke dalam tangan-Mu pada hari ini. Di dalam nama-Mu Yesus Masiah, haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Di nama Elohim. Oke, saya teringat sesuatu ya. Kemarin ada komen saya lihat ya. Hanya bahwa jangan kamu, saya nggak tahu ya komennya seperti apa ya. Dia bilang, ya kamu jangan menyalahkan orang Yahudi. Seperti dia bilang, jadi kalau ada orang Batak pencopet, lalu orang Batak semua pencopet. Maksud saya bukan seperti itu, saudara. Makanya tonton dari awal sampai akhir. Jangan di skip, lalu dapat pas perkataan itu sehingga salah mengerti. Bukan. Yang mengendalikan dunia ini adalah Yahudi, keluarga Rothschild. Itu yang mengendalikan dunia ini. Bukan saya bilang Yahudi di Israel, tidak. Tapi Yahudi di Israel itu sudah Yahudi campuran yang pada saat zaman Hitler itu sejarahnya Bapak Ibu. Hitler membinasakan orang Yahudi sehingga dihabiskanlah orang-orang Israel itu pada zaman perang di Hitler itu. Lalu di zaman Hitler itu, ya kan orang Israel pergi loh. Mereka ketakutan. Lalu Rothschild memerintahkan Yahudi campuran dari Inggris. Itu sejarah Bapak Ibu, ada di Google. Kembali ke Israel. Jadi sekarang itu Israel itu sudah buatan mafia Kajars, yaitu New World Order, buatan Kajars, mafia Kajars. Bisa kok dicek di Google. Karena saya mau memang apa yang saya beritakan itu ada datanya, ya, ada data sehingga orang-orang tidak menuduh kita sembarangan. Dan juga dia bilang yang mengkomen ini, saya hanya ingin memperjelas. Nah, kamu bilang internet ini adalah buatan si jahat. Kamu pakai internet, ya kan saya sudah jelaskan bagaimana kita mengambil alat perang. Ya, ibarat gini Bapak Ibu, ilustrasinya supaya lebih gampang. Ketika kita perang ada musuh, ini perang pakai pedang lah. Kita perangi mereka, ya kita ambil senjata mereka, kan? Karena di dalam peperangan itu sering seperti itu. Ketika musuhnya kalah, senjatanya diambil. Senjata itulah yang mereka pakai untuk melawan musuh balik. Jadi apabila kita di dunia ini
Ya, ini internet ini buatan si jahat. Nah, kalau internet ini buatan si jahat kok dipakai? Nah, ini yang tadi. Kita pakai ini menjadi senjata untuk menghancurkan pekerjaan juga mereka. Sehingga apa? Orang terbuka pikirannya. Ya, orang terbuka pikirannya karena kita hidup di dunia ini bukan untuk menikmati segala agenda mereka. Tetapi mari kita cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Jangan nikmati segala sesuatu. Sama seperti ketika saya mempelajari segala sesuatu, saya tidak mau menikmati setiap tawaran-tawaran mereka. Pakai untuk hal yang engkau butuhkan. Dan kalau tidak butuh, kalau untuk hanya sekedar hiburan, stop dirimu. Nah, stop dirimu. Dan juga dunia ini di bawah kuasa si jahat, oke? Tapi kenapa kita tidak diciptakan ke surga, di surga aja? Karena dunia ini penuh dengan iblis. Nah, itu tadi untuk diuji kelayakannya. Engkau pegang handphone itu untuk diuji. Apakah engkau tahan betul-betul supaya engkau tidak scroll ke bawah. Nah, jadi jangan salah mengerti apa yang saya ucapkan ya. Jangan salah mengerti apa yang saya ucapkan. Karena supaya kita tidak keliru dalam memahami. Karena saya menjelaskan di situ supaya kita tidak ada, ya saya yakin pasti ada yang berkata seperti itu. Saya yakin betul. Karena ada pasti itu mengarah pertanyaan seperti ke situ. Lalu kenapa kamu pakai internet? Nah, ini pakai internet sebagai senjata untuk mengalahkan segala siasatnya dengan berita-berita yang benar. Ya. Oke. Oke, kita sudah berdoa ya. Oke, puji nama Elohim. Nantikan video selanjutnya. Ya, saya sih lebih fokus kalau kami sudah pulang. Saya bisa bahas lebih dalam. Ya. Nah, kita akan dari mana? Kita masih di Manado. Hari Minggu kita akan berangkat ke mana? Ke Ambon. Lalu dari Ambon kita akan ke Makassar. Dari Makassar kita akan ke Jakarta. Ke Jakarta baru kita pulang. Nah, itu akan tetap kita adakan seminar. Karena apa? Saya belajar tiap hari Bapak Ibu. Dan pengetahuan selalu bertambah. Pengetahuan selalu bertambah. Apa yang saya seminarkan, kami seminarkan di Jakarta itu sudah jauh lebih bertambah dari yang sebelumnya. Bahkan bertambah 2 kali lipat. Jadi nantikan, dapatkan informasi dan bagikan video ini, bagikan channel ini kepada saudaramu kemanapun engkau bagikan silahkan. Karena kita tidak akan mengambil keuntungan dari ini. Tapi bagaimana kita dapat menyinggung segala sesuatu, karena apa? Kalau seandainya YouTube ini pun di spam atau diblokir, kita pasti punya satu lagi channel Hendy Situmorang. Oke, puji nama Elohim. Sekarang peringatan hari raya Paskah ya. Ya, saya nggak tahu betul ya tentang, tapi ya silahkanlah beribadah dengan baik. Karena untuk mengetahui tanggal-tanggal, ya jadikanlah ibadahmu itu benar-benar khusyuk, supaya jangan ibadahmu itu hanya sekedar ini hari Paskah, hari memperingati apa? Kematian. Nah, begitu. Jangan cuma hari ini saja Bapak Ibu. Setiap hari, setiap waktu. Nah, karena apa di Manado ini? Wah, simbol-simbol kekristenan itu dari ujung sampai ke ujung banyak sekali. Tapi lihat, kota ini seperti Sodom dan Gomora. Jadi tidak perlu simbol-simbol rohani, yang penting bagaimana hidupmu. Hidup di dalam kebenaran. Amin. Oke, nanti panjang lagi Bapak Ibu. Shalom buat kita semua. Bapak Yahweh memberkati.